Halo semua, pada kesempatan kali ini aku mau kasih kalian 2 rekomendasi laptop dengan harga 8 jutaan yang oke banget di awal tahun 2022. Langsung aja ke videonya. Rekomendasi laptop yang pertama yaitu Asus VivoBook K513. Nah, menurutku laptop ini bagus banget di bagian layar ya, karena laptop dengan harga 8,5 juta sudah pakai layar OLED. Nah, layarnya ini 15,6 inch dan sudah Full HD. Nah, kalau kalian bedain OLED sama IPS ini, warnanya jauh lebih cerah. Tapi memang kalau IPS itu warnanya lebih natural dan lebih konsisten. Tapi kalau urusan kualitas gambar, tetap menurut saya lebih bagus yang OLED. Nah, laptop ini punya bobot 1,8 kg dan tebalnya 1,79 cm. Nah, ini bobotnya cukup enteng dan tebelnya cukup tipis. Nah, menurutku ini oke banget. Di bagian keyboard kita lihat sudah ada backlit dan terdapat warna hijau stabilo pada bagian enter. Lalu juga terdapat fingerprint pada pojok kanan atas di bagian touchpad. Nah, masuk ke bagian performa. Nah, untuk laptop harga 8 juta ke atas, ya ini normal, yaitu Intel Core i3 Gen 11, di mana sudah 2 core dan 4 thread. Lalu untuk bagian baterai, yaitu cukup irit, nonton video 1080p, brightness 50%, dan volume 25%, itu habis dalam waktu 8 jam 50 menit. Lalu kalau kita buat browsing, buat script, dan wifi-nya on, itu sekitar 7 jam 50 menit. Nah, untuk audio dari laptop ini sudah pakai Harman Kardon, dan bodinya itu sudah aluminium. Yang buat laptop ini secara desain itu cukup oke banget. Nah, tapi laptop ini juga punya kelemahan, karena memang harganya yang 8,5 juta itu tadi kan sudah kemakan habis di bagian layar. Nah, makanya ada kekurangan di bagian memori RAM-nya, yaitu yang cuma 4 GB dan internal storage yang cuma 256 GB. Tapi laptop ini kasih opsi, yaitu dimana kita bisa nambahin RAM dan juga bisa nambahin internal storage. Nah, menurutku ini suatu kelebihan di dalam laptop ini. Nah, kalau kita lihat di tes editing, nah ini posisi RAM-nya sudah 8 GB ya. Untuk Adobe Premiere Pro dengan render video 4 menitan, Asus VivoBook K310 mampu merender selama 8 menit 25 detik. Nah, kalau Blender template BMW 3D, yaitu merendernya sekitar 14 menit 47 detik. Nah, masuk ke bagian gaming, sama juga ini RAM-nya juga 8 GB. Itu kalau kita buat main Valorant, Full HD, grafiknya high, itu average sekitar 60 FPS. Kalau kita coba main di Genshin Impact, itu juga Full HD, tapi settingan lowest itu juga bisa average 60 FPS. Nah, untuk konektivitas dari laptop ini yaitu sudah Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5, di mana Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 ini sudah yang terbaru. Lalu di bagian kiri kita lihat yaitu yang pertama ada input power, HDMI, USB 3.2, Type-C 3.2, audio jack, dan SD card. Lalu di bagian kanannya yaitu ada 2 USB Type-A 2.0. Nah, Asus VivoBook K513 ini kalau per tanggal 30 Desember itu sekitar harganya saya lihat masih 8,7 juta. Nah, kalau mungkin 8,7 juta ini oke banget untuk dibeli, tapi kalau memang harganya naik sudah sampai sekitar 10 juta ke atas, mungkin jangan dibeli dulu. Lanjut ke rekomendasi laptop yang kedua. Rekomendasi laptop yang kedua yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5. Nah, kalau yang tadi rekomendasi pertama itu fokus ke layar, ini fokus ke performa. Dimana dengan harga sekitar 8,5 jutaan juga, itu performanya sudah pakai AMD Ryzen 5 5500U. Nah,
Kalau kita lihat di bagian RAM-nya sudah 8 GB DDR4 dual channel. Nah, RAM-nya ini yang satu sudah disolder dan yang satu masih bisa kita ganti dengan RAM tambahan sendiri. Nah, kalau kita lihat di bagian internal storage yaitu sudah pakai SSD 512 GB NVMe M2 dan bisa kita tambahin lagi karena ada satu slot kosong yaitu slot SATA. Untuk laptop ini Windows-nya sudah Windows 10 Home dan kalau kita lihat di bagian layarnya itu cukup oke karena sudah Full HD, IPS dan anti glare. Dan lebar dari layarnya ini 14 inch. Untuk layarnya ini bagus dan enak banget dilihat di berbagai sisi. Lalu masuk ke bagian baterai, yaitu baterainya tahan sekitar 6-7 jam. Dan kalau kita lihat di bagian bobot, yaitu bobotnya sekitar 1,4 kg. Jadi selain performanya yang oke, body dari laptop ini cukup oke karena biasanya laptop-laptop yang performanya tinggi biasanya punya body yang agak berat dan agak besar ya, tapi nyatanya di laptop ini enggak. Lalu kita lihat di bagian konektivitas di sebelah kiri yaitu ada power input, USB 3.2, HDMI, USB Type-C, dan audio jack. Lalu di sebelah kanan yaitu ada USB 2.0 dan card reader. Nah, kalau kita tes di bagian gaming yaitu GTA 5 bisa 1080p dengan settingan normal, itu average FPS-nya 55. Kalau kita buat di main Valorant, tapi settingan low, itu FPS bisa stabil di 124. Lalu yang terakhir yaitu di Game Pass 2021 dengan settingan medium, itu bisa jalan di average 42 fps. Masuk ke bagian editing 1080p Full HD video 3 menit, itu rendering sekitar 1 menit 15 detik. Nah, menurutku ini laptop keren banget, terutama di bagian performanya dibandingkan dengan harganya. Masuk ke bagian kesimpulan, yaitu menurutku dua-dua laptop ini bagus banget kalau kita beli di sekitar range 8,5 juta sampai dengan 9,5 juta. Kalau kita cari di bagian layar dan kita punya tambahan uang buat nambahin RAM dan internal, mending langsung pilih aja ke Asus VivoBook. Tapi kalau memang kita tidak peduli tentang layar, tapi kepingin yang performanya sudah kenceng mulai awal, saya saranin ke Lenovo IdeaPad Slim 3. Nah, segitu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.